Halo, halo, selamat siang para cat lover yang ada di seluruh Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan Happy International Cat Day. Hore! Kemarin tanggal 8 Agustus adalah kita peringati sebagai Hari Internasional Kucing Sedunia. Oke, selamat kepada para kucing sedunia. Makanya untuk memperingati hari tersebut, Royal Canin kita bikin event khusus nih, yaitu untuk event hari ini kita mau hadirkan Bapak dan Ibu kucing yang sudah pasti teman-teman udah pada tahu banget deh ini ya. Ada AA Anjas dan Budian. Siapa sih yang nggak kenal mereka sebagai pecinta kucing? Dan juga ada satu orang pet owner yang sangat beruntung yang memenangkan sosial media competitionnya Royal Canin yang juga nanti bisa kita ngobrol, kita gosipin bareng hari ini. Kita bergosip tentang kucing-kucing kita yang di rumah gitu. Gosipin tentang apa sih? Untuk hari ini kita mau bahas nih mereka tentang apa aja sih trik kucing-kucing kita itu para majikan kita yang di rumah itu supaya lebih betah di rumah kita. Oke, jangan lupa juga untuk hari ini kita bertabur banyak hadiah untuk 20 orang pemenang loh, door prize-nya. Jadi ada suplai makanan, ada voucher, ada ke dokter hewan juga, voucher dokter hewan itu ada juga maksimal suplai cat food selama 6 bulan. Jadi jangan sampai ketinggalan eventnya hari ini. Tonton sampai habis, ikuti surveinya dan jangan lupa juga nanti akan ada polling juga ya. Oke, kalau gitu polling pertama bolehlah kita sapa-sapa dulu nih, kita pemanasan dulu, kita coba polling untuk yang pertama kali ini. Tim tolong dicoba ditampilkan polling pertama. Teman-teman Pet Match, Cat Lover in Indonesia, kucing apa sih yang ada di rumah? Ayo, boleh ikutan. Coba scroll kalau buat ikutan polling, keluar dari layar full screen-nya, terus klik tombol poll. Di situ teman-teman bisa lihat tuh, punya kucing apa aja yang ada di rumah. Wih, wah menyusul nih ternyata ya. Wah 50-50 loh ternyata loh. Tapi pasti Dome selalu terdepan ini biasanya nih. Dome terdepan ini biasanya ya. Oke, ayo, ayo. Siapa aja pemenangnya? Oke, ternyata 50-50 beneran nih. Wah, ada. Bener. Ternyata Dome walaupun kamu tapi tetap selalu di hatiku. Jadi 50% 51% punya kucing ras dan 49% punya kucing domestik. Tenang, tadi pasukan Dome biasanya ntar belakangan munculnya nih. Oke, next kalau gitu jangan tanpa berlama-lama lagi. Yuk kita panggil speaker kita, Bapak dan Ibu kucing kesayangan kita semua pada pagi hari ini dan juga Mbak Feni Christian itu AA Anjas dan Ibu Dian dan Mbak Feni Christian ke dalam virtual stage. Halo, wah. Halo semuanya, halo. Halo. Wah, gimana ini kabarnya Bapak Ibu kucing? Alhamdulillah baik. Kucing makin banyak, makin pusing. Ada yang baru lahiran katanya ya. Iya, Ya. Sama Ibu. Ya Allah itu bengalnya. Aduh. Bu Feni gimana nih, Bu? Mana nih pasukannya? Aku kucingku tadi mana ya lagi dia keluar gitu deh, Bu. Enggak masuk lagi nih. Karena lagi di rumah orang tua saya, jadi saya cuma bawa satu yang paling tua, Singkong. Oh, Singkong. Oke, kalau halo gitu. Kak Anjas, Kak Dian, halo. Halo. Anjas kayaknya baru ini nih, baru apa namanya, baru ngajar yoga ya kalau nggak salah ya. Baru kelar tadi. Aku bocorin aja nih gosipnya nih. Rencananya sih begitu. Oke, sip. Kalau gitu kita coba yuk sebelum kita ajak ngobrol si Bapak dan Ibu kucing kita dan Mbak Feni, kita masuk ke polling kedua yuk. Tim tolong dibuka pollingnya. Punya berapa banyak kucing sih di rumah? Ayo dipilih. Ayo. Kalau aku sih pasti punya banyak ya. Apalagi ini semuanya di sini banyak semua nih kucingnya nih. Ketagihan ya, nggak cuma satu. Kalau udah punya satu pengen dua, kasihan. Terus nambah lagi gitu. Biasanya sih gitu sih. Ya, tapi kita sudah harus mulai membatasi diri.
Oh, oke. Siap, benar ya, A? Iya. Totalnya udah 37. Totalnya 37. Kok banyakan ibu sama AA sih dari aku? Gimana dong? 37. Kita bengkel aja udah 19. Ya Allah, Bu. Aku paling berapa, Bu? 10. Kalau Mbak Feni gimana? Kucingnya ada apa aja, Bu? Mbak, sorry deh. Manggilnya mau aku panggil Mbak atau panggil Ibu nih, Mbak Feni nih? Mbak aja ya, kan masih muda. Oh, oke. Soalnya Bu Dian tuh maunya dipanggil Ibu, A-nya panggilnya AA dia gitu. Kita emang Gitu. aneh dari dulu. Jadi Oke, kucing Mbak di Feni. indoor ada 16. Ada 16. Sorry tadi agak sinyalnya agak lost. Kucing di rumah di indoor ada 16, yang di Oke. outdoornya itu yang sudah menetap ada sekitar tinggal 7. Oh, Sisanya datang dan pergi gitu. Oke, banyak ya. Tapi memang hasil polling juga ya paling banyak mereka pasti punya lebih dari 1 ekor kucing ya. Memang ini luar biasa para cat lover di Indonesia ini. Banyak ya kucingnya, jadi nggak cuma 1 gitu, nggak pasti kurang sih emang kalau cuma 1 ya. Oke, kalau gitu kita coba ngobrol aja lah, kita ngobrol-ngobrol nih. Sebenarnya ini kenapa sih, aku mulai dari siapa ya? Dari AA deh, masalah dari Ibu. Kenapa sih pilih kucing sebagai hewan peliharaan? Aku sebenarnya ada tahu dengar ceritanya sih, tapi nggak apa-apa aku dengar aja dari orang langsung. Kenapa milihnya kucing nih sebagai hewan peliharaan? Kalau aku dulu sebenarnya senangnya anjing gitu. Tapi karena anjing itu perlu attachment yang luar biasa, terus kalau misalnya mau sholat repot ya, perlu banyak ritualnya. Akhirnya ya udahlah kucing aja lah gitu. Aku putusin ikut sama Dian lah gitu. Ya gitu sih, tadinya sih aku nggak terlalu suka sama kucing. Habis kucing begitulah suka-sukanya dia. Tapi akhirnya kena peletnya kucing. Karena kan dia nikahin aku sepaket sama kucing-kucing aku. Terus akhirnya jadi kena peletnya deh. Dan sekarang jadi bapak kucing sejati dia. Iya, malah nggak boleh itu ya Bu ya, malah yang paling lebay gitu ya Bu ya, kalau ada apa-apa ya Bu ya. Paling banyak aturannya kalau lebih banyak dia. Iya. Kucing kesayanganku hilang. Sih, benar kan? Nggak boleh itu lagi. Ya apa, aku boleh sebut namanya supaya membangkitkan memori lama yang jadi sedih lagi nggak? Boleh nggak? Boleh. Ini dia kucing aku juga punya kucing. Wah, ini saudaranya Jun. Aduh. Saudaranya Jun. Di tempat paling atas tuh Mbak, Jun. Oke. Sip. Kalau lihat ini Jun nih. Mana sih tangan itu? Nah, gitu. Iya. Nah, ini Jun nih. Lagi bolak-balik pasti deh. Pengen cewek mana lagi yang mau harus saya kawinin ya gitu kayaknya si Injun tuh. Nah, kalau Mbak Feni sendiri gimana Mbak? Gimana nih ceritanya kok bisa punya miara kucing nih Mbak? Ya, jadi saya suka kucing dari kecil ya. Jadi ya suka ada kucing lokal datang ke rumah. Gitu saya lihat kalau datang ke tetangga tuh suka nggak dikasih makan, kadang diusir gitu. Jadi kasihan banget saya pikir. Jadi saya suka kasih makan nasi pakai ikan gitu. Akhirnya sejak itu lama-lama jadi suka kucing dan keterusan sampai sekarang sih, sampai sudah umur segini masih suka kucing. Tuh kan, kena peletnya juga kan? Iya. Iya kan? Benar. Iya, betul. sejujurnya aku juga dulu sama kayak AA, aku sebenarnya lebih ke dog person gitu kan. Cuma ya gara-gara ya itu kena pelet lah, intinya kena pelet aja gitu, jadinya sampai sekarang jadi banyak juga kucingnya. Gawat nih emang nih, nggak boleh kena pelet kucing ya. Oke. Terus ada cerita apa lagi nih Bu? Selain kucing, oh ya kucingnya di rumah tadi ada ras, ada domestik ya. Iya, Ada betul. cerita-cerita lucu nggak mengenai kucing nih? Biasanya kucing domestik nih biasanya kalau cerita-cerita lucunya nih. Kucing Lebih baik yang lucu. sih, kalau kucing domestik aku sebel karena ngotorin rumah. Padahal yang di dalam sini lebih kotor daripada domestiknya. Enggak, soalnya kalau yang di luar kan suka pada sembarangan gitu pupuknya. Iya, tapi kan bisa diarahin sebenarnya. Tuh kan jadi ribut. Nah ini begini. Jadi ini bapaknya kucing yang di cat room, aku ibunya para PRJ, pasukan rakyat jelata, para domestik yang ada di rumah ini. Tapi sebenarnya kalau cerita lucu, mungkin bukan lucu ya, cuman sesuatu yang kayak buat aku unik.
karena udah berapa kali, udah sering banget di rumah ini kucing-kucing domestiknya datang, itu entah siapa dari mana, tapi pasti biasanya sudah dalam kondisi sakit dan sakitnya udah cukup parah. Either dia flu, udah dehidrasi, kulitnya kalau ditarik udah nggak balik, terus udah pokoknya yang kayak tinggal nunggu waktu. Nah, biasanya akhirnya kalau udah ketemu, datang ke rumah dalam kondisi seperti itu, akhirnya diangkut lah ya ke klinik. Kemudian dirawat sampai sembuh, terus biasanya dilanjutkan, kalau udah sembuh dilanjutkan dengan vaksin dan steril. Nah, begitu pulang ke sini, aku kan niatnya untuk TNR ya, walaupun ini bukan trap ya, maksudnya ini didatengin, tapi begitu nyetel terus dirilis. Tapi kenyataannya begitu nyampe rumah, ada beberapa yang akhirnya terus mengadopsikan dirinya sendiri di Asmaradana, jadi mereka nggak mau pergi. Tapi yang paling lucu itu adalah soal Alan. Ada namanya Alan. Sorry ya, nama kucing domestik yang aku kadang-kadang namanya aneh-aneh. Ada Susilo, ada Alan, ada Juminten. Karena kan mereka begitu sakit langsung dibawa ke dokter, terus pas di dokter ditanya namanya siapa, ya udah nama yang kelihatan muncul di kepala aja gitu loh, yang dikasih namanya. Nah, ada satu namanya Alan. Alan ini sama, kisahnya kayak gitu. Sakit, pincang malah. Terus sudah kurus, sudah kayak cuman tulang sama kulit doang. Terus dibawa ke dokter, sama udah semuanya sehat, pulang. Terus dilepas. Tapi dia tuh pinter banget, dia masuk pelan-pelan, terus yang dideketin adalah the man of the house. Yang dideketin tuh AA. Gimana tuh waktu itu dia deketin kamu? Nggak tahu, pokoknya aku pergi kemana dia ngikut aja. Terus kamu kerja, dia di samping komputer, nggak ganggu kan? Iya, nggak cuma diem aja. Dia diem, nggak ganggu gitu. Cuma si AA-nya lama-lama jadi sayang sama si Alan. Si Alan itu akhirnya benar-benar jadi kucing AA. Kalau AA jalan di kebun tuh lagi inspeksi tanaman tuh ngikut di belakangnya. Kemana AA jalan diikutin. Nanti AA masuk ikutin. Terus AA bilang, udah tunggu sini, ntar dia duduk diem. Somehow kayak ngerti banget, kayak bonding banget sama AA. Nah, cuma sedihnya, namanya juga dia stray ya. Ternyata dia tuh punya FIP. Ternyata, kan kita juga waktu awal-awal emang nggak diperiksa darah, jadi nggak tahu. Cuma suatu hari dia kayak flu, nggak sembuh-sembuh, begitu dibawa ke dokter, ternyata udah yang perutnya kembung. Jadi udah harus jadi FIP cair ya, basah. Jadi udah yang harus disedot. Tapi itu pun dia masih tetap berusaha dengan sisa-sisa tenaga yang ada tuh crawling tuh AA gitu. Sampai akhirnya dia menyerah. Oke. Tapi setidaknya dia pergi dalam keadaan dia merasa punya keluarga ya Bu ya. Ya punya ayah malah kayaknya. Gitu. Nah itu sebenarnya cerita yang cukup unik. Terus ada lagi namanya Susilo, sama kayak gitu. Nggak boleh disambungin lagi Bu, nggak boleh. Cukup sampai situ aja. Kalau ini kucingnya sekarang baik-baik aja. Cuman kalau dia tuh menyaru, dia menyamar. Jadi dulu aku punya kucing namanya Peanuts. Itu udah lama, kenal banget tuh Peanuts gitu. Cuman terus waktu hari Peanuts itu sakit, terus lagi ditaruh di kurungan gitu. Terus si Silo datang, si AA baru ngeliat, ini kucing siapa nih kok ada dua. Jadi selama ini padahal si Cilo itu udah jalan-jalan di rumah, cuman dipikirnya Peanut. Jadi itu kucing yang menyamar. Tuh. Ya ampun. Jadi domestik kita emang ceritanya lucu-lucu sih. Masih banyak ya Bu ya, cerita-ceritanya lucu nih. Banyak sih, kalau diceritain banyak banget. Kalau Mbak Feni gimana nih kalau Mbak Feni? Cerita lucunya apa aja? Aku sendiri juga punya lucu sih, tapi Mbak Feni dulu deh yang cerita deh. Ya, jadi saya punya kucing indoor ya gitu. Biasanya kan kucing indoor agak kalem ya. Ini kebenaran satu nih memang dia luar biasa nakalnya. Jadi sekitar jam 2 pagi, 3 pagi itu tiba-tiba ada seperti barang pecah. Jadi saya kira itu ada maling. Jadi suami saya tuh udah bawa pentungan, dia keluar dari kamar mengendap-endap. Ternyata pot bunga saya itu dijatuhin kucing gitu. Dan itu juga saya baru tahu jatuhnya itu kan jatuh, tapi saya nggak tahu ada siapa gitu kan. Saya kira ngumpet atau gimana. Kita cari ke semua sudut, nggak ada orang. Akhirnya pintu juga masih terkunci. Akhirnya kita lihat CCTV, ya baru kelihatan di CCTV ternyata kucing saya yang jatuhin pot dan dia ngumpet gitu.
Kucing hantu mah itu benar-benar ya. nakal ya. Iya, kita biasanya suka deg-degan tuh apa jangan-jangan ada sesuatu yang menyeramkan, nggak taunya cuma kucing gitu ya. Iya betul. Sip, sip, sip. Oke. Nah, kalau gitu kan kucing, tapi katanya tadi banyak ya, Ibu ya udah 36. Budian sama AA udah 30-an ekor sekian, si Mbak Feni juga di atas 10 ekor. Nah, kalau yang sebanyak itu biasanya, nah kita ngomongin masalah hygiene nih sekarang nih. Itu cara ngebersihinnya kayak gimana gitu ya? Palingan ya. Itu yang kadang mungkin suka ngebingungin apalagi mungkin space-nya mungkin terbatas atau gimana. Nanti boleh nanti kita share di sini tapi sebelumnya saya mau coba masukkan polling dulu. Yang ketiga yaitu tentang coba kita nyangkut-nyangkut tentang hygiene ya. Kalau ngomong hygiene pasti kucing itu nggak jauh dari litter box. Nah, apakah sudah punya litter box khusus di rumah untuk teman-teman petmates, cat lover? Ikutan jawab, punya litter box nggak nih khusus untuk kucing-kucingnya di rumah? Wih, mantap. Semua sudah punya, ya dong namanya kucing harus punya litter box ya. Kalau enggak ntar dia gimana pupup sama pipisnya, karena dia memang harus menggali-gali, menggaruk-garuk supaya bisa menguburkan itu emang tingkah laku alamiah dia. Nah ini gimana nih, sebagai yang punya kucing banyak, mungkin bisa menceritakan pengalamannya, cara ngebersihinnya gimana? Aku mau tanya Anjas nih, kebagian kayaknya kan itu ya, kucing-kucing bengalnya tuh gimana tuh cara ngebersihinnya Anjas tuh biasanya? Cara ngebersihinnya adalah panggil Mbak. Panggil Mbak. Bukan maksudnya biasanya tuh berapa kali sehari gitu dibersihinnya? Sehari 2 kali, pagi dan sore. Pagi dan sore, oke. Pagi dibersihin, terus sore itu dibersihin lagi gitu, Mbak. Yeah. Terus ya dihitung juga kalau yang di kandang satu kandang satu litter box. Tapi kalau yang di luar tergantung dari banyaknya kucingnya ada berapa. Nah, terus di situ ya ditaruh litter box. Kalau misal kucing ada 2, litter boxnya taruhnya 2 gitu. Yeah. Atau kalau misalnya kucingnya 3, naruh litter boxnya minimal 2. Iya. Itu sih. Oke, sedikit koreksi dari kepala urusan rumah tangga. Silakan Bu. Yang membawahi Mbak. Jadi sebenarnya 2 kali itu general cleaning ya, Mbak. Jadi pagi itu general cleaning benar-benar sampai kandang semuanya dibersihin, litter box diangkat. Kemudian sekali lagi adalah malam sebelum kita tidur itu juga dibersihin lagi, tapi tidak segeneral yang di pagi hari. Tetapi untuk isi litter box sebisa mungkin setiap kali ada isinya beberapa jam, 2 atau 3 jam sekali itu kita cek kemudian di scoop supaya litter boxnya tetap bersih. Karena biasanya ini kucing rese banget ya, kucingnya rese banget. Kalau litter boxnya terlalu penuh, udah terus mereka akhirnya jadinya di mana-mana, nggak mau masuk ke litter boxnya. Kan nambahin PR ya. Ada satu kucing aku tuh sisa panah tuh. Aduh, ampun deh. Kalau udah malam, dia pupuknya selalu di luar litter box. Di samping. Kenapa gitu? Gara-gara ada tapi ada pup di situ nggak di litter boxnya itu? Enggak. Nah, dia selalu kayak gitu. Litter box itu kita pindahin. Berharap mungkin dia pindah tempat. Sama, tetap di sampingnya litter box. Oh alah, mungkin ada sesuatu hal. Cuma dia doang, itu dari zaman dulu berarti ya? Atau gimana? Dari dulu. Oh, dari yang lain maksudnya kalau pipisnya semuanya dia di litter box. Itu loh, aku pernah lihat dengan mata kepala aku sendiri. Dia ada di litter box, dia pipis. Habis itu dia keluar, terus dia kayak jilat kakinya, terus habis itu dia pupuk di samping litter box. Pengen getok nggak rasanya? Aduh, pengen protes kali dia ini. Dia harusnya space saya. Atau jangan dia terlalu alfa, nggak tahu ya, Bu. Aslinya dia alfa, nggak juga ya? Enggak, orang dia juga nggak peduli sama yang lain. Yang lain mau jungkir, mau balik, mau apa, dia mah peduli amat gitu. Terus kalau pagi bakunya tahu.
Iya, tapi cuma ngiang-ngiang doang, dia ditanya dia nggak mau, dia malah pergi. Iya, jadi kalau tidur gitu dia meong-meong terus nyakar-nyakar gitu kan. Iya, Noel, toel. Terus A-nya bangun mau pegang, dianya pergi. Oh, oke. Terus kita diemin lagi, dia meongnya tuh di kuping. Meongnya di kuping. Gitu. Gitu. Sengaja banget ya itu kucingnya sengaja banget ya ngegangguin gitu. Parah ini. Kalau Mbak Feni sendiri gimana nih Mbak Feni nih? Biasanya cara ngebersihinnya itu gimana aja? Yang kucingnya banyak juga nih. Ada perbedaan nggak? Terus ada tips-tips nggak nih untuk yang mungkin kucingnya cuma punya satu? Ada beda nggak tuh caranya tuh? Caranya mungkin sama kali ya. Gitu. Sehari minimal 2 kali lah dibersihkan. Terus udah gitu, kalau bisa nggak usah nambah lagi lah. Repot Kalian udah capek ya kalian ya. Iya, Mbak Feni juga pasti ngerasain kan, kalau nambah tuh artinya kewajiban kita pun bertambah, lahir batin. Gimana Mbak Feni? Gimana Mbak Feni tuh? Kalau nambah tuh? Kalau nambah, ya makanya sebenarnya sama sih pemikirannya, saya juga sebenarnya nggak mau nambah ya, karena kadang-kadang beratnya saat sakit itu dibawa ke dokter hewan kan ya lumayan ya harga obatnya gitu kan. Nah, ya. Nah, cuman yang bikin nambah itu kadang-kadang kalau dari hasil rescue ketemu gitu, kita nggak bisa. Saya tuh mau lewat mau diem aja tuh nggak bisa gitu. Pada akhirnya kadang lagi nyetir pun jadi muter balik gitu loh. Jadi kayaknya mau untuk mengabaikan tuh nggak bisa gitu. Jadi akhirnya nambah. Belum lagi teman-teman ada beberapa suka hubungin dia nangkep kucing dan mau dibuang ke pasar karena di daerah klaster mereka tuh mereka nggak mau terima kucing gitu. Nah itu akhirnya semuanya masuk ke saya gitu. Jadi sebenarnya inilah yang bikin kucing saya jadi banyak gitu. Oh, oke. Itu dia tuh biasanya karena jiwa sayang kita, tapi tetap harus diperhatiin juga sih Bu ya memang Mbak Feni ingat juga memang di rumah apakah sejahtera, jangan sampai kita jadi hoarding juga sih ya. Pada akhirnya kita mampu apa enggak mereka bahagia gitu. Tapi kita sengsara gara-gara ngurusin. Iya benar. Benar banget sih gitu. Benar banget sih ya. Oke. Iya, ini udah ada pertanyaan masuk. Jadi pertanyaan ini biasa kita kumpulkan di sebelum event. Kita kan sebelum event tuh kita ada posting di Instagram. Nah, ini kita coba mau angkat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Bahkan nanti juga hari ini juga akan ada pertanyaan yang diajukan gitu, nanti kita coba angkat ya. Ini dari Henning Indah Arestu. Bagaimana caranya agar membuat kandang aman dan nyaman untuk induk kucing yang baru melahirkan? Nah, ini nih yang baru punya anak nih, ayo gimana ceritain nih. Punya anak mulu ini Mah nih. Ya kalau kita sih dari yang diajarin sama Mas Dharma ya. Dia banyak ngajarin kita bagaimana cara taking care kucing supaya kucingnya bisa lebih happy gitu. Pertama pada saat kucing melahirkan kita kasih tempat yang nyaman. Kita kalau bisa jangan terlalu terbuka tempatnya. Jadi tertutup. Terus udah gitu diusahakan sehangat mungkin supaya bayinya nggak kedinginan. Gitu. Terus udah gitu juga sering dicek makanan minumannya supaya si ibu ini bisa benar-benar ternutrisi dengan baik sehingga menghasilkan susu yang baik buat anak-anaknya. Dan di samping itu juga dijaga agar kandangnya itu tidak diletakkan di sebuah tempat yang terlalu ramai sehingga tidak membuat baik si induk ataupun anak-anaknya jadi stres. Iya. Itu. Ya, dan biasanya kalau bisa ruang lingkupnya juga jangan terlalu luas supaya induknya lebih fokus untuk nyusuin. Mau lihat contohnya nggak? Boleh Bu, kalau berkenan boleh. Ribet nggak tapi? Nggak, tinggal geser. Oh, tinggal geser. Nah, oh ya ditutup ya bagiannya. Saya juga ditutup kain sih. Tuh, baru ada mana sih? Nah, baru ada bayi. Aduh. Gitu, udah. Udah. Jadi ditutup gini, nggak kelihatan ya? Iya betul, ditutup kain sih betul. Kandangnya nggak terlalu luas, ya. Terus abis itu ditutup. Yuk.
Nah, ini ditutup gitu. Kenapa? Supaya dia rasa bahwa itu adalah safe zone-nya dia. Gitu caranya menurut kami. Mudah-mudahan itu tepat. Tepat deh, percaya deh Bu. Soalnya kucingnya aja udah banyak. Jadi siapa yang nggak percaya gitu kan? Iya. Oke, aduh kamu, ini bener-bener nih emang Ebi satu nih. Aku kita naikin lagi yuk pertanyaan kedua yuk, tim. Pertanyaan kedua kita naikin lagi karena kita lagi ngomongin kandang nih ya, kita bahas saja sekalian ya. Dari Kak Rianti, apakah penggunaan kandang itu perlu sekali atau hanya pelengkap? Karena kucing bukannya bagusnya di luar rumah ya. Syarat kandang apa yang bagus sepertinya ya kayak gimana gitu. Ayo gimana nih? Kak Feni, coba Mbak Feni. Menurut Mbak Feni gimana? Kandang perlu apa enggak nih? Kalau menurut saya kandang itu perlu banget. Pertama, karena saat kita bersihin ya mungkin kita mau pel atau kita mau vakum. Jadi itu kucing nggak mondar-mandir, nggak gangguin gitu kan. Jadi mereka masuk kandang dulu. Dan yang kedua, kucing itu sebenarnya kalau dikasih kandang, pintu kandang dibuka ya. Mereka tuh kadang-kadang mau masuk ke kandang dan mereka istirahat di situ gitu. Yang penting kandangnya sih dibuka kalau menurut saya. Jadi mereka bebas kalau misalnya mereka mau keluar masuk kandang. Kalau mereka memang nyaman di kandang ya why not? Kenapa enggak gitu kan? Kandang saya juga saya kasihin ayunan seperti itu. Jadi mereka bebas lah mau duduknya di sebelah mana gitu. Jadi kalau menurut saya sih kandang itu penting, cuman memang kita jangan kandangin gitu. Iya, ada saatnya dia bermain kan ya. Setuju ya Bu Feni, Betul, Bu Feni ya. ya. Iya, apalagi memang mungkin yang kucingnya lebih dari satu, itu ada saatnya mereka untuk apa ya, kandang tuh sebagai tempat beristirahat. Saatnya masuk kamar buat tidur. Nah, betul. Iya, betul. Apalagi kalau Iya. misalnya ada yang sakit, wah itu harus dipisahin itu Iya, paling betul. mungkin adalah Sakit pakai itu kandang. dipisahin. Terus Cuma kalau aku karena di sini kucingnya banyak untuk menghindari pertambahan populasi, jadi biasanya yang jantan dewasa itu dipisah sama yang betina. Jadi mereka jadwal mainnya yang oleh jantan semua, kalau yang betina semua gitu. Jadi menghindari pertambahan populasi. Iya, walaupun tetap ada yang kebobolan ya Bu, atau gimana Bu? Iya, betul deh. Ada yang di pramuka, ada yang di luar. Apa kita bilangnya pernikahan silang. Pernikahan silang. Nggak apa Kak Dian, kalau ada yang kebobolan saya terima kok. Ada yang terima tuh. Apalagi kucing bengalnya tuh, aduh cakep banget. Tuh Bu, ada tuh Bu. Sip. Kalau gitu kita coba angkat lagi pertanyaan nih untuk selanjutnya. Soalnya menarik pertanyaan nih. Mumpung kedua narasumbernya adalah kucingnya banyak nih. Nah, berapa ukuran kandang atau ruangan ideal untuk kucing agar tidak stres dengan jumlah kucing 15 ekor? Kemudian kandang atau ruangan apa aja nih yang kita perlukan untuk pemeliharaan kucing? Nah, pas nih bisa dijawab nih oleh kedua narasumber nih. Bapak ini boleh duluan? Boleh. Thank you. Saya punya beberapa kandang sih. Ada yang besar sekitar besarnya nggak besar banget sih, mungkin sekitar 2,5 meter tingginya dan lebarnya itu 1,5 meter. Tapi dia bersusun ya, ada tahapannya lantai 1, lantai 2 gitu. Terus ada juga yang cuman 2 meter kali 1. Terus ada juga yang 2 meter kali 2 gitu. Jadi kandang saya sebenarnya banyak gitu. Itu gunanya adalah kadang mereka kan nggak mau selalu barengan ya gitu. Jadi ada yang mau menyendiri, mereka masuk ke kandang ini gitu. Ada yang senang tidurnya bareng-bareng, mereka masuk ke kandang ini gitu. Jadi kalau kandang saya sih memang kebetulan ada beberapa. Total kandang saya itu ada sekitar 6 dengan ukuran yang berbeda-beda. Tapi kalau untuk yang misalnya baru lahiran ya seperti tadi Kadian memang benar sih saya kasihnya kandangnya kecil gitu. Jadi nggak terlalu banyak space untuk dia ke sana ke sini gitu sih. Oke. Nah, kalau Bapak dan Ibu kucing gimana nih? Kita di sini ada dua kandang besar. Yang satu ukuran 3 kali 5 meter.
tingginya sekitar 3 meteran. Di dalam kandang ada kandang lagi sebanyak 9 apartemen. 9 apartemen. Kenapa kita bikinin kita bikin apartemen di dalamnya? Karena supaya yang cowok-cowok ini nggak pada berantem gitu. Ya, kadang-kadang cowok-cowok ini saat-saat tertentu, apalagi yang alpha ya, habis deh semuanya yang lain dikerjain. Gitu. Kemudian ada satu kandang luar. Jadi kalau pagi-pagi yang anak-anak di dalam sini suka kita lepas ke luar sana. Terus kalau yang di luar itu ada ada satu kandang besar ukuran sekitar itu sekitar 3 meter kali 3 kali 2 gitu untuk 2 ekor kucing. Iya. 3 kali 2 untuk 2 ekor kucing. Ya, nah, boleh tuh. Jadi kita punya ada cat room indoor sama cat room outdoor. Oke, nah kalau cat room outdoornya gimana tuh Bu? Menarik tuh Bu. Yang kalau di outdoornya gimana Bu? Oke, kalau jadi gini, kalau outdoor di Asmaradana di rumah kita itu ada yang pakai cat room. Kalau yang cat room itu artinya memang supaya dia jangan sampai hilang ya. Tapi cat roomnya sendiri sudah diisi seperti yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi kucing itu kan senangnya manjat-manjat, mereka senangnya tempat tinggi. Jadi di setiap cat room kita pasti akan ada panjatan, pasti akan ada tempat mereka bisa manjat-manjat ke sana ke sini. Kemudian sumber air, maksudnya tempat airnya aku biasanya selalu kasih yang mengalir. Nah kemudian untuk yang dilepas luas, yang dilepas bebas, itu kan mereka nggak pakai kandang, mereka bisa kemana aja. Nah untuk menyikapi sesuatu yang nggak suka, biasanya aku bikin aku minta bikin litter box, tapi litter box yang buat di outdoor. Itu DIY ya jatuhnya. Jadi pakai kontainer plastik yang biasa itu, terus kontainernya dibolongin, terus diisi pasir. Nah, itu bisa ditaruh di sela-sela kebun. Mungkin untuk 100% mengurangi, enggak. Karena yang namanya kalau kucing yang dari luar rumah, kan mereka nggak paham juga kali ya. Belum paham. Tetapi paling tidak itu menolong untuk supaya mereka nggak sembarangan gitu. Nah, begitulah caranya untuk mensikapi. Kalau yang di cat room sih semuanya under control. Cuman kalau buat yang bebas, yang di outdoor, di kebun, nah itu yang memang benar-benar kita harus cari celah, cari trik supaya mereka bisa mau ngikutin aturan kita. Nah, terus ada di beberapa tempat, kucing kan biasanya cenderung akan melakukan di tempat yang sama. Nah, aku tuh kan suka ada tuh yang jual pelet-pelet yang buat ngusir kucing. Bye-bye cat, bye-bye apalah itu. Nah, itu ternyata lumayan nolong loh kalau ditaruhin di situ mereka nggak balik. Tapi di sampingnya, biasanya ditaruhin lagi gitu. Oke. Biasanya ngebersihinnya dua sistem, Mbak, kalau aku supaya baunya benar-benar hilang. Jadi setelah dilap, misalnya dia pipis di situ, dilap, dipakai katakanlah kayak karbol gitu. Nah, setelah pakai karbol, aku semprot sama disinfektan. Gitu, itu biasanya lumayan. Ya, untuk supaya mereka nggak balik lagi ke situ. Cuman kalau misalnya ditanya dalam satu ruangan perlu ruangan berapa besar yang cukup untuk berapa kucing? Untuk 15 kucing tadi. Itu 15 kucing ya. Sebenarnya sih ruangan itu nggak perlu besar, tapi yang penting ruangannya sendiri ada undak-undakannya. Karena 15 kucing itu kalau kamu kasih undak-undakan, mereka pasti akan menuhin undakan-undakan itu. Mungkin teman-teman pernah lihat lah gambar-gambar di shelter kucing. Mereka juga nggak bisa juga kan ngasih kandang, mereka nggak bisa ngasih tempat, tapi mereka ngasih kayak hambalan-hambalan di dinding, ya kan, bertingkat-tingkat. Nah itu kucing-kucingnya pada di situ. Nah itu aja sudah cukup nyaman. Saya nggak tahu, Mbak Iga benar kan, kucing tuh memang suka di tempat yang tinggi, betul ya? Betul banget. Dia itu sangat observer, lebih visualnya emang dia harus dari atas supaya dia tetap merasa lebih aman kalau dia di atas itu. Bahkan cat friendly clinic aja mengharuskan gitu ya, kita harus taruh si kandang kucingnya kita bawa itu pet carrier-nya itu harus ditaruh di atas biar kucingnya tetap nyaman. Dibanding taruh di bawah itu malah dia nggak nyaman. Apalagi kalau ada anjing lewat gitu tuh itu malah tambah stres dia ke klinik. Jadi harus emang taruh di atas. Jadi memang senangnya dia ya itu lebih, itu wajib banget, kadang suka kita lupain ya sebagai pemilik kucing tuh
gimana ya, kita lupa sediain dia untuk manjat ke atas gitu. Adalah sebenarnya Iya. kebutuhan dasar dia. Terus kalau di dalam rumah dia manjat di lemari terus mecahin barang, terus kita yang marah. Padahal kan kita yang lupa ya kalau ngasih tempat panjang. Iya, itu padahal aslinya dia emang begitu, kudu begitu ya Bu ya. Zaman dulu ada yang mecahin guci gede. Beneran ada kejadian. Bunyi. Aduh. Jantung gue yang hilang. Aduh, ini ngamuk nih, samping gue ngamuk nih, samping gue ngamuk loh. Kucingnya diubah pakai sapu lidi. Coba, ini beneran aja ngamuk. Ya, habis kucingnya kucing antik. Oh iya. Aduh. Siapa Bu itu Bu kelakuannya Bu? Dulu ada namanya Popsi. Udah lama nggak ada. Popsi itu domestic cat. Dia itu pergi waktu dia umur 15 tahun. Jadi udah 15 tahun juga karena ada tumor di kupingnya, terus dia nggak bisa disembuhin. Nah, tapi sebelum itu terjadi waktu dia masih muda, ini si Popsi ini masih kecil, hampir kata, buang kata. Jadi suka aku umpet-umpetin. Aduh. Itu sudah jatuh cinta belum Bu? Hah? Si Ayu udah jatuh cinta belum waktu itu sama kucingnya? Belum. Belum. Kucing masih dilempar pakai sapu lidi sama dia. Tenang. Buat petmates yang ada di luar sana, kalau pasangan Anda atau keluarga Anda yang masih bersifat seperti itu, yang sabar. Ini contohnya sebelah saya. Sebelah saya biasanya sekarang udah kena peletnya. Akhirnya nyerah juga. Nggak nyerah sih sebenarnya Mbak. Oh enggak. Oke, gimana tuh? Nggak menyerah, akan tetapi mencoba menikmati lah. Oh, oke. Sip. Tapi kalau kehilangan sedih juga ya, mencoba menikmati. Oh iyalah, pastinya. Makanya kalau misalnya dibilang jangan dikeluarin. Itu ini udah tahu, dari kasih tahu jangan dikeluarin, jangan lama-lama disuruh keluar. Dikeluarin, hilang deh tuh anak gue. Oh iya. Aku bilang soalnya kan kucing perlu kena matahari ya. Akhirnya akibat kejadian itu jadilah cat room kita. Kalau dilihat atasnya pakai apa namanya ini kan kaca. Bukan kaca. Maksudnya yang skylight. Pakai skylight. Jadi matahari bisa masuk ke dalam. Jadi nggak ada alasan lagi kucing harus keluar untuk dijemur katanya gitu. Oh, gara-gara itu makanya ya Bu ya. Jadi punya si ruangan itu tuh, ruangan menjemur. Iya, ini terus atasnya skylight. Oke. Sip. Oke deh, kalau gitu kita coba naikin lagi yuk pertanyaan berikutnya dari Petmates. Dari Hana IC. Ingin bertanya, kucing saya tidak suka dikandangkan. Nih gimana nih? Tidak suka dikandangkan sejak kecil. Jadi saat pasca steril pun tidak dikandangkan. Apakah nggak apa-apa? Ayo, bisa dibantu? Mungkin Mbak Feni ada pengalaman nggak kayak gitu? Ya, Mbak Feni, boleh dijawab? Ya. Memang ada beberapa kucing saya yang memang tidak suka dikandangin karena dari kecil itu tidak pernah dikandangi gitu. Jadi itu yang tadi lah. Cuman kalau biasanya kalau saya habis steril itu memang mau nggak mau saya paksa saya kandangin sih. Karena saya takutnya mungkin apalagi yang betina ya, yang betina itu kan dia kan ada jahitan di bagian perut ya. Takutnya kalau saya nggak kandangi dia berkeliaran di rumah, takutnya nanti mungkin kena sesuatu gitu. Tapi kalau di kandang menurut saya jadi lebih aman. Jadi walaupun dia meong-meong terus, dia kelihatan nggak betah. Kalau saya sih saya paksa kandangin mungkin dalam beberapa hari ke depan. Cuman memang nanti ada sejam saya keluarin, tapi saya pantau gitu. Jadi main-main sama saya. Nanti kalau udah masuk kandang lagi gitu. Jadi nggak full 24 jam dikandangin, tapi beberapa jam sekali itu saya keluarin, tapi tetap dipantau. Kalau saya lagi sibuk, saya masukin lagi ke kandang gitu sih. Nanti kalau jahitan udah agak mulai kering, biasanya baru sih saya berani keluarin dari kandang. Itu kalau saya pribadi sih ya Kak ya. Setuju. Kalau di rumah Ibu sama A gimana? Sama nggak? Kalau kami memang dari awal kami biasakan mereka untuk di dalam kandang. Sampai kayak tadi Mbak Feni sama sih, kadang kandangnya udah dibuka pun dia ada di dalam, kalau emang dia nggak mau keluar, dia nggak mau keluar. Jadi
Ya, jadi memang sudah diperkenalkan sejak awal safe zone yang mereka adalah di dalam, di sini nyebutnya apartemen, di dalam apartemennya mereka. Terutama kalau misalnya lagi ada kondisi khusus seperti tadi Mbak Feni bilang habis steril atau habis sakit. Nah, itu otomatis mereka akan hidup di dalam kandang sampai dengan mereka sehat. Buat yang tadi yang bertanya tadi, ya kalau memang dia habis steril harus dikandangin, dan caranya mungkin sama kayak Mbak Feni. Jadi tetap dikandangin, jangan lupa kandangnya jangan di bawah, taruh agak ke atas ya, pakai ambalan atau di atas meja. Kemudian dihibur aja pakai mainan kucing, pakai makanan, dikasih treats atau pasangin TV juga boleh. Iya, pasangin TV. Emang siapa tuh suka nonton TV itu? Aduh. Ayo, ada. Dia nggak bisa ngeliat lihat handphone. Lihat handphone tuh pasti gini. Jadi dia minta dipasangin YouTube yang gambarnya ikan. Oh iya. Terus dia main nonton di situ. Betah banget lama. Gitu. Jadi balik ke pertanyaan. Jadi dibiasakan aja, terus ditega-tegain hatinya. Nah, kita nih sebagai pet owner kadang-kadang kalah sama mereka gara-gara hati kita nggak tega. Padahal ada sesuatu yang tetap harus kita jalanin meskipun hatinya nggak tega. Betul ya? Betul. Setuju. Sama sih kayak mengurus anak sebetulnya ya, tega-tegain. Iya, benar. Karena kan untuk kebaikan dia juga gitu. Bener, itu apalagi steril. Sebenarnya kayak dia misalnya ya mungkin agak-agak keseleo dikit, itu wajib banget kita kandangin dulu juga. Jadi biar dia tetap istirahat, nggak kemana-mana. Betul. Jadi kalau terus-terusan dia kemana loncat sini, ntar nggak sembuh-sembuh akhirnya. Gitu. Jadi kita harus yang pinter-pinter mencoba ya yang terbaik juga sih gitu. Apalagi ini steril kan habis dioperasi, wah itu lebih bahaya lagi. Kalau misalnya terjahitannya lepas lagi, lebih repot lagi nanti. Iya. Gitu. Oke, setuju banget. Oke, terus coba kita naikkan lagi pertanyaan selanjutnya dari Petmates. Dari Kak Angel Marinda. Dengan kucing sebanyak itu, bagaimana cara untuk menghindari berbagai penyakit? Mengingat cukup banyak nih penyakit yang mudah menular. Gimana ini dari Mbak Feni dulu nih, Mbak Feni nih. Jadi walaupun kucing saya 16 yang di indoor ya, itu memang setiap hari saya sih pasti ketemu sama mereka walaupun ada Mbak yang bantu urus untuk bersih-bersih ya. Jadi itu biasanya saya lihat misalnya di pasirnya, apakah ada gumpalan pipis yang kecil-kecil. Nah, kalau ada gumpalan pipis kecil-kecil, itu biasanya satu-satu tuh saya akan bergantian kandangin. Karena kan suka ada yang penyakit saluran kencing ya, jadi pipisnya tuh kecil-kecil gitu. Nah, itu saya satu persatu, saya coba kandangin, bergantian gitu. Nanti akan ketahuan tuh siapa yang pipis, yang sakit punya penyakit saluran kencing. Terus kelihatan juga dari pupnya, misalnya ada yang sedikit lembek, diare gitu. Itu biasanya saya langsung kandangin juga tuh satu persatu biasanya. Jadi bergantian gitu ya, saya lihat ini siapa gitu. Nah, terus kalau mulai ada yang bersin-bersin berkali-kali, berulang kali bersin-bersin, nah itu kan berarti wah ini takutnya udah mulai flu nih. Nah, itu kan udah kelihatan, kalau itu kan kelihatan ya. Itu biasanya saya langsung ungsikan dulu gitu ke ruang tamu atau ruang keluarga gitu, saya kasih kandang sendiri. Biasanya sih seperti itu sih gitu. Jadi sebenarnya mau banyak ataupun dikit kucingnya menurut saya tetap harus perhatikan gitu. Walaupun misalnya ada Mbak yang bantu di rumah, tetap harus perhatikan sih, kita harus perhatikan gitu. Dan kalau bisa Mbaknya sekalian juga sih diajarin lihat apakah ini pupnya ada yang diare, apakah pipisnya ada yang kecil-kecil, takutnya itu saluran penyakit saluran kencing ya gitu. Oke. Itu pengalamannya Mbak Feni. Kalau pengalamannya Budian sama A gimana nih? Untuk masalah penyakit-penyakit ini. Kalau aku serahin semuanya sama istri. Cari aman. Dasar. Kayaknya Kadian tugasnya paling banyak nih kayaknya. Kalau aku sebenarnya kurang lebih prinsipnya sama kayak Mbak Feni. Sebagai pet owner, kita harus paham banget dengan tingkah laku dari kucing-kucing kita.
mau kucingnya sedikit atau banyak, sebagai pet owner sejati, kita pasti udah paham perubahan sifat dan karakter dari kucing-kucing kita. Nah, kalau misalnya kayak flu, ya itu harus di karantina, harus dipisahin sama yang lain. Cuma kadang-kadang kalau jumlah kucingnya yang banyak, udah keburu ketularan baru ketahuan. Karena kan kalau gejala flu awal kita nggak tahu seperti apa. Nah, cara saya kalau untuk penyakitnya flu adalah dengan meningkatkan imunitas mereka. Jadi sama kayak kita manusia. Jadi kalau misalnya ada satu yang sakit, ya udah langsung semuanya kita kasih booster atau imun booster yang bisa meningkatkan imunitas mereka. Nah, kalau sampai ada yang parah, baru dipisahkan atau dibawa ke klinik, kemudian dipisahkan. Tapi ini untuk flu ya, kasus flu yang cuma annoying banget. Tetapi kalau sampai virus-virus yang jahanam dan menular, itu yang sebenarnya menakutkan. Contohnya Panleukopenia itu virus yang paling aku takutin. Somehow udah sedemikian steril, sedemikian higienis diusahakan, dijaga, tetap aja sekali waktu itu ada tuh kucing-kucing aku yang kena Panle. Nah, kalau udah kena Panle itu general cleaningnya repot banget. Karena memang harus semuanya dikeluarin, harus semuanya digosok, sampai segala permukaan empuk dan keras semuanya harus digosok. Nah, plus imun booster nggak boleh lengah, harus selalu ada. Kemudian kalau penyakit-penyakit yang seperti tadi Baiga bilang, entah jatuh, kesleo, tulang soketnya lepas, itu sering banget terjadi di kucing-kucing Bengal ini, ya caranya adalah memang ditaruh di kandang yang kecil supaya mereka bisa istirahat gitu, kakinya jangan sampai nanti malah jadi pengkor gitu. Itu deh ceritanya. Tapi mungkin di samping itu semua yang harus diperhatikan juga sirkulasi dari udara sih, Mbak. Oh iya. Sirkulasi udara harus Setuju. dijaga. Sampai temperaturnya kalau bisa kita jaga supaya si kucing-kucing ini bisa tetap sehat. Gitu. Karena problem terbesar rata-rata terjadi kucing jadi nggak sehat dikarenakan sirkulasi udara yang tidak bagus dan juga temperatur yang tidak stabil sehingga membuat imunitas para kucing-kucing ini jadi mudah terserang penyakit. Ya, betul. Ya. Setuju. Tambahan juga sedikit dari saya, kalau misalnya teman-teman yang punya kucing indoor ataupun outdoor, kita jangan fokusnya urusin kucing yang indoor aja. Yang outdoor menurut saya itu harus diurus. Karena pernah satu kejadian, kucing indoor saya rutin kasih obat kutu, tapi yang ternyata yang di outdoor saya tidak kasih obat kutu. Nah, satu ketika itu mereka ketemu ya di depan pintu, maksudnya di pintu teralis ya, itu ketemu dan kutunya itu menghinggap ke kucing indoor saya. Jadi akhirnya semua belasan kucing indoor saya itu kena kutu. Nah, sejak itulah akhirnya kucing indoor pun saya kasih segala macam vitamin dan obat kutu seperti itu sih. Karena kalau kucing outdoornya itu sehat, walaupun dia ketemu misalnya pas-pasan muka gitu dengan kucing indoor, jadi ya jangan sampai terulang lagi gitu. Penyakitnya jangan sampai ke bawah lah. Jadi kalau bisa indoor sama outdoor sih menurut saya kalau memang punya dana lebih ya sebaiknya dua-duanya sih dikasih sehat lah gitu. Betul Mbak Feni, karena kadang beberapa virus juga bukan karena kucingnya yang ketemu, kadang-kadang kita manusianya juga jadi carrier, kita carrier di luar, atau kita lagi habis ketemu sama siapa, nempel di badan, baju, tangan, kita masuk. Jadi ya kita sendiri juga harus menjaga kebersihannya, macam-macam waktu zaman COVID dulu lah, kalau pulang dari mana cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, gitu. Iya betul sih. Paling kalau saya boleh tambahin lagi gitu, jangan lupa divaksinasi. Gitu. Itu kan tadi kita ngomong dari lingkungan nih, dari lingkungannya tadi bilang sirkulasinya, Mbak Vin juga bilang kan ya. Tapi jangan lupa sistem imun si kucing kita di rumah, jangan lupa wajib divaksinasi. Vaksinasinya rutin, jangan cuma sekali doang seumur hidup. Tapi kayak tahun pertama itu kan
Bahkan sekarang minimal 3 kali loh kalau untuk syaratnya gitu kan. Iya, betul. Minimal 3 kali untuk vaksinasinya. Jangan lupa juga rutin obat cacing supaya nggak cacingan. Ya, Lebih baik betul. menghindari, lebih baik mencegah daripada mengobati. Terus obat kutu itu juga memang obat kutu itu jadi kalau aku mau sampein itu ya, punten Mbak Feni, kalau obat kutu memang sekali kita ngasih obat kutu semua yang ada di situ di rumah itu wajib dikasih karena Iya, nanti betul. kalau nggak dia pasti nemplok ke yang nggak dikasih gitu. Iya, pindah Jadi ya gitu. harus semua dan juga nggak boleh yang namanya dipites-pites tuh. Takutnya kan ada yang lupa ya. Mungkin Iya, mungkin kita tahu nih tapi orang di rumah yang ngebantuin kita tuh suka lupa tuh dipites lagi yang ada itu nggak beres-beres nanti kutunya Iya, betul. muncul lagi. Itu juga yang harus diperhatiin juga gitu. Kita sebagai pet owner yang kucingnya banyak ya harus perhatiin itu terutama. Dan jangan lupa juga mungkin pastinya nutrisinya juga harus bagus. Kalau misalnya dia nutrisinya bagus, sehat, diserang apapun penyakitnya insya Allah akan lebih kuat dibandingin kucing-kucing yang mungkin nutrisinya pas-pasan gitu. Iya, betul sih. Makanya saya mengendalikannya juga dari makanan sih. Jadi sesuai dengan umur gitu. Yang sudah belasan tahun biasanya saya pakainya yang senior gitu kan, makanan senior. Untuk yang kecil biasanya kasih yang kitten gitu sih. Jadi itu pengaruh sekali sih kalau sesuai umur makanannya. Oke, makanya Royal Canin kan? Oh iya dong. The best lah itu, udah belasan tahun saya pakai itu. Siap, setuju. Oke, kalau gitu, ternyata udah mau udah mau sejam loh kita nih. Luar biasa. Kerasa nggak sih? Nggak kerasa ya? Kita bergosipnya udah sejam. Oke. Nah, aku mau ini lagi deh, ajuin pertanyaan lagi. Tolong diangkat, Tip. Pertanyaan terakhir dari Reva Savana. Nah, sebenarnya perlu tidak AC atau air purifier atau dehumidifier pada ruangan khusus untuk kucing, Kak? Jadi, terus juga berapa derajat AC yang ideal buat ruangan kucing? Nah, gimana nih? Bapak kucing, silahkan. Bapak kucing. Karena dia yang bagian urusan teknologi di kamar kucing itu. Ya, kalau AC sih, aku pakai AC, pakai air purifier, sama pakai exhaust. Oke. Gitu. Exhaust fan-nya itu nyala setiap 1 jam sekali. Jadi 1 jam nyala, 1 jam off, 1 jam nyala, 1 jam off selama 24 jam begitu. Pakai timer. Gitu. Kalau AC, ada tujuan khususnya nggak? Kenapa begitu, A? Tujuan khususnya kenapa begitu? Sejam sekali nyala. Supaya ini aja sih Mbak, supaya nggak terus-terusan nyala, jadi supaya agak irit listrik lah ceritanya. Oh, oke. Gitu. Tapi enggak sih, sebenarnya selain listrik, kenapa begitu? Karena kan kita juga pakai AC. AC-nya itu dibuat di 23 derajat. 23 derajat, 24. Nah, kenapa itu 1 jam nyala, 1 jam mati? Supaya suhu di dalam cat room juga bisa terjaga. Kalau terus-terusan disedot, nanti AC-nya juga akan kerja terus, nggak akan mencapai suhu yang kita mau. Jadi kenapa pas pada saat exhaust-nya mati, AC-nya ini akan memenuhi suhu ruangan seperti yang kita mau. Dan nanti begitu dia kesedot, ini akan turun sedikit. Karena kan kucing sebenarnya nggak bisa terlalu dingin ya. Kecuali yang rambutnya pada panjang-panjang. Iya. Ini kan sukanya sama yang bulu-bulu pendek, jadi ya dibuat supaya ya 23, 24 lah gitu. Tadi ngomong rambutnya panjang-panjang, gue megang rambut gue, bukan aku ya maksudnya. Tapi hasilnya emang rambut, Bu, bukan di bulu. Aku juga pasangin ini, Mbak. Apa tuh? Apa namanya ini? Suhu ruangan sama sama suhu sama humidity-nya dicek sampai berapa gitu. Jangan sampai terlalu kering ataupun terlalu lembab gitu. Supaya kucingnya nggak jamuran. Oke. Sip. Jadi memang Bapak teknologi memang. Iya benar, percaya deh. Kalau kayak gitu-gituan ke bapak-bapak lah ya pokoknya intinya. Oh iya, sama satu lagi aku lupa nanya, itu garuk-garukan itu perlu nggak sih Ibu Bapak sekalian? Perlu ya? Kalau nggak dia garukin yang lain-lain habis deh. Iya betul. Mbak Fen gimana? Mbak Fen?
Perlu banget sih, perlu banget. Apalagi untuk yang kucingnya banyak ya gitu, perlu Hah? banget. Jadi saya punya garukan itu biasanya saya custom yang dia nempel di sudut-sudut sofa, sudut-sudut Mhm, bangku gitu. mhm. Jadi dia berbentuk huruf L ya, ditaruh di semua sudut-sudut bangku. Dan saran saya kalau mau kasih garukan, jangan di satu ruangan aja gitu. Kalau apalagi yang rumahnya mungkin agak luas gitu. Jadi beberapa titik itu dikasih garukan gitu. Jadi kemanapun dia pergi, dia ngegaruk. Atau dia lagi main ke dapur, dia ngegaruk gitu. Karena kucing saya memang tidak semuanya di cats room, itu banyak yang berkeliaran bebas. Itu biasanya yang senior-senior yang di atas belasan tahun itu biasanya berkeliaran bebas gitu. Nah itu jadi dia mau kemanapun, ke ruang kerja suami saya, ke kamar saya, bahkan di kamar saya pun itu ada garukan. Jadi kemanapun dia berada, itu ada garukan, deket garukannya gitu. Jadi jangan cuma satu. Nah itu ngefek banget, benar-benar ngefek banget. Mhm. Furniture tuh udah nggak rusak lagi deh gitu. Itu perlu Oh, banget sih buat oke. kucing. Ya, betul. Oke. Saya Heeh, heeh. setuju. Cuman Gimana, itu Bu? nggak perlu. Setuju harus ada banyak. Harus ada banyak. Cuma masalahnya kalau jenis kucing yang kami miliki mau garukan berapa banyak sebentar aja pada jebol sih. Iya betul betul. Kucingnya, Aktif kucingnya banget Lasa. ya. Gimana? Mereka tuh kenapa Mbak Iga? Kenapa ya mereka itu ya? Ada Apa sih? masalah apa sih? Apa masalahnya? Kucing yang lain tuh bisa bertahan lama. Ini sampai di yang paling kuat sekalipun hanya tunggu waktu, Mbak. Kalau kamu lihat di pintu-pintu apartemennya mereka, di baliknya itu udah kayunya udah kerop sampai kekerok Hancur. gitu. Aku juga Iya nggak iya. paham deh. Sama Kucing bengal tuh memang sesuatu ya. aktif banget ya. Mhm. Nakal banget. Iya, karena emang harus Udah dia lebih menangkap. senang di Nggak luar. nakal, aktif aja, luar Aktif, biasa. Aktif ya. aktif dia Demen sih memang. kucing yang kayak begitu tuh. Nggak usah kucing Iya. bengal ya. Kucing saya cuman ras Persian, ada yang campuran British Shorthair dan campuran Angora aja. Itu saya bikinin jembatan, cuman 2 minggu jembatannya putus. Sedangkan dari ambalan satu ke ambalan lainnya itu agak jauh gitu. Jadi pernah ada yang Heeh, nyoba heeh. lompat, ada yang Heeh. berhasil, tapi ada yang akhirnya jatuh gitu. Karena memang itu sebenarnya Oh. jembatan gitu. Apalagi bengal yang memang saya baca sih, bengal Jembatan kita sih harus selalu aktif. diperbaiki ya. Iya, makanya. Benar mesti dilihat. Nggak tahu Jadi ada aja yang putus. Ampun deh pokoknya. ya udah Tapi berkali-kali dibenerin sama suami saya, tetap putus lagi, putus lagi. Sekarang lagi putus tuh, sekarang kondisinya lagi putus. ya, but they're cute. Tetap sayang ya, walaupun nyebelin. Iya benar. Tetap Bahkan sayang ada ya. yang suka tidur di atas AC gitu. Jadi kalau malam saya hitung jumlahnya, takutnya ada yang kemana kita nggak lihat gitu kan, takutnya ada orang Mbak keluar masuk rumah, takutnya dia keluar gitu. Jadi tiap malam dihitung jumlahnya apakah benar ada 16. Waktu itu kita cari kemana-mana nggak ketemu, saya sampai panik lihat semua CCTV. Akhirnya dia ada di atas AC. Nah sejak itu ambalannya sedikit diturunin gitu. Diturunin supaya nggak Karena nyampe ke AC-nya. iya, karena supaya nggak nyampe. Tapi tetap sih ada beberapa yang nyampe juga. Luar biasa memang. Biasanya yang kucing lokal. Jadi di indoor juga ada kucing lokal, itu hasil rescue. Nah itu juga memang dia jago banget lompatnya ya dibanding kucing ras. Kucing lokal tuh lebih jago banget lompatnya. Dia bisa sampai ke atas AC. Iya. Gimana di Budian juga pasti sama kan? Ke AC juga ya? Nyampe nggak Bu AC? Segala macem lah. Segala macam. Segala macam lah di atas AC, Sampai naik TV. di atas TV. Oh iya kan? Si Injun. Di atas TV. Iya di atas TV. Padahal TV-nya tipis, dia bisa nongkrong loh di atas TV. Oh. Udah bagus tuh TV-nya nggak ambruk ke depan. Terus di atas lampu, kap lampu. Waduh. Jadi kan ada kan lampu meja, ada kapnya. Somehow nggak tahu gimana dia bisa nemplok di atas kap lampu. Yang akhirnya penasaran banget ya pengen lihat kucingnya Kadian nih. Aduh, kayaknya benar-benar gemesin banget nih. Oh, pokoknya kece banget deh. Magic banget ya. Jadi hiburan memang. Kucing-kucing aktifnya kayak gitu jadi hiburan. Oke. Ini beneran ya. Ternyata bener. Udah habis beneran nih sekarang nih.
Tanpa terasa ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para bapak ibu kucing, ternyata kita sudah habis nih waktunya nih. Sudah 1 jam, sudah beberapa pertanyaan tadi diangkat dari para petmates yang sudah masuk pada pagi hari ini, untuk hari ini dan sebelumnya juga kita kan ada pengajuan pertanyaan juga, itu sudah kita lontarkan beberapa pertanyaan tersebut. Untuk selanjutnya kita boleh menyampaikan closing statement nih dari AA sama Budian, terus nanti Mbak Feni mengenai pesannya lah untuk para petmates, para pecinta kucing yang ada di rumah apa aja. Kita mulai dari AA, gimana A? Kalau dari aku ya buat senyaman mungkin para kucing-kucing kita agar mereka hidupnya bisa bahagia, sebahagia kita memiliki mereka. Oke, kalau dari Ibu, Budian? Kalau dari aku, memiliki binatang peliharaan apapun itu merupakan satu komitmen. Jadi bukan hanya kontrak yang ada masa waktunya, tetapi komitmen seumur hidup. Apakah itu seumur hidup kita maupun seumur hidup dari binatang yang kita pelihara. Jadi pada saat kita sudah memutuskan mau memiliki binatang peliharaan, artinya kita harus komit terhadap apa yang sudah kita putuskan. Cintai mereka, sayangi mereka, dari mereka dari masih lucu sampai dengan mereka tua, sampai mereka sakit, mereka tetap menjadi tanggung jawab kita dan berikan kasih sayang sepenuh-penuhnya. Sarangio. Kalau dari Mbak Feni apa nih pesannya nih? Sarangio. Ya, kalau dari saya ya, kalau buat teman-teman yang misalnya belum punya kucing gitu ya, tapi mau ada kucing dan agak khawatir, mungkin ada yang mungkin masih kuliah atau baru bekerja, jadi uang belum banyak lah istilahnya. Nggak usah takut untuk misalnya kalau mau adop kucing itu 1 atau 2, menurut saya itu nggak usah takut, nggak masalah gitu. Karena percayalah kalau kata orang kan punya anak nanti ada rezekinya sendiri. Dan saya merasa punya kucing juga itu ada rezekinya sendiri juga gitu. Jadi nggak usah takut untuk mengadop kucing. Dan kalau bisa eh, kalau bisa adop, jangan beli sih kalau menurut saya. Karena kucing saya ini pun banyak sebenarnya itu hasil dari rescue dan hasil dari orang-orang yang nggak mau piara lagi, akhirnya saya yang pelihara gitu. Dan kucing pertama saya pun ini bukan saya beli, itu adalah hadiah dari teman karena dia tahu saya suka banget kucing gitu. Akhirnya saya dikasih hadiah sama temen nih kucing 1 ras, dari situlah jadi berkembang gitu. Jadi menurut saya buat teman-teman yang belum punya kucing kalau mau adop silahkan, nggak usah takut gitu. Dan sebenarnya untuk mengurus kucing itu nggak terlalu mahal kok gitu. Untuk soal makan minum segala macam kita pakai kotak biasa aja gitu. Nggak usah harus beli yang benar-benar kotak makan minum untuk hewan, nggak usah. Kita bikin aja gitu. Seperti tadi kan contohnya Kadian kan katanya kucing yang PRJ itu di depan kan dia bikin dari apa kotak-kotak untuk pasir. Iya betul. Itu kan sebenarnya salah satu yang patut dicontoh itu dari Kadian gitu. Itu sih makanya salut banget sih sama Kadian dan Kak Anjas. Oke, salut tuh Bapak Ibu kucing ya. Bapak Ibu Papi kucing itu. Panutanku. Benar, panutan ini panutan semua orang ini. Iya, betul. Paling kalau dari saya sendiri, dari manapun kucing kamu, itu rawatlah dengan baik, rawatlah dengan penuh kasih sayang. Kalau kamu mau breeding, boleh di breeding. Tapi sebelum kamu breeding, kamu harus pikirin dulu tuh. Setelah ini anakannya mau dikemanain? Apakah mau saya rawat atau mau saya kasih teman saya? Tapi anakannya ini harus tetap sejahtera, bahkan harus lebih sejahtera hidupnya dibanding saya. Tapi kalau misalnya tidak mau untuk dianakan, boleh sesegera mungkin kita steril supaya tetap lebih sehat gitu. Jadi apapun nanti berasal dari jalanan kucingnya, itu boleh banget. Atau mungkin pengen kucing ras gitu ya, mungkin kayak Anjas itu kan pengen kucing Bengal. Tadi aku lihat juga ada Ebi gitu.
Itu boleh, itu asalkan milikilah dari mungkin dari breeder-breeder ya, dari breeder-breeder pilih yang bertanggung jawab. Itu apapun nanti kucingmu berasal dari mana, sayangilah dengan penuh tanggung jawab. Itu sih kalau dari saya sih pesannya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi kepada para Bapak Ibu kucing yang hari ini mau diajak bergosip tentang kucing-kucing kita di rumah. Sekali lagi terima kasih. Untuk selanjutnya boleh meninggalkan virtual stage. Terima Dadah. kasih. Terima kasih. Semuanya. See you soon. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Thank you semuanya. Sebelum masuk ke door prize, saya mau menyampaikan sedikit lagi tentang apa itu Health Triangle. Health Triangle adalah apa aja yang bisa kita siapkan nih sebagai para pet owner, yaitu agar kucing kita, dalam hal ini kita bahas tentang kucing ya, tetap sehat dan dia tetap bahagia. Yang pasti harus ada aktivitas yang sangat berarti yang harus selalu kucing kita lakukan, seperti adanya jalan-jalan. Itu kalau untuk anjing ya. Kalau untuk kucing kita biasanya kita ajak main, jangan sampai dia kesepian gitu kan. Jangan cuma kita kasih makan aja, tapi tetap harus yang namanya kita ajak main. Terus ada juga harus rutin ke dokter hewan, itu pasti banget ya. Apalagi untuk tahun-tahun pertama untuk kitten itu wajib banget ke dokter hewan. Vaksinasi sih, terutama vaksinasi untuk tahun pertama ini minimal 2-3 kali vaksinasi, rutin obat cacing, terus rutin obat kutu. Kalaupun nanti semakin tua itu juga jangan sampai lupa juga, tetap yang namanya ke dokter hewan itu tetap rutin ya. Minimal setahun sekali itu rutin ke dokter hewan. Apalagi nanti dia semakin tua, minimal 6 bulan sekali walaupun dia dalam keadaan sehat, kita harus tetap rutin ke dokter hewan. Dan jangan lupa yang terakhir adalah berikan makanan yang sesuai. Jadi baik, itu tadi oke banget tadi si Mbak Feni bilang harus sesuai dengan tahapan umurnya. Makanan kitten itu pasti beda dengan makanan yang sudah dewasa, apalagi nanti makanan yang sudah tua. Itu berbeda. Jadi berikan kucingmu nutrisi yang paling baik, yang paling tepat sesuai dengan usianya, sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Oke, itu saja sih pesan dari saya tentang Health Triangle. Oke, kalau gitu cukup sekian gosip-gosip kita hari ini tentang kucing. Semoga event hari ini, gosip kita hari ini sangat berguna untuk para cat lover yang mengisi hari liburnya, sehingga pada hari ini tetap lebih semangat ya, lebih oke, karena biasanya kalau kita udah ngomongin hal-hal yang kita senengin itu moodnya jadi lebih naik lagi, karena kita para pecinta kucing gitu, kalau kita ngomongin apa yang kita senang biasanya sih lebih naik lagi, kalau saya sih gitu ya. Oke, kalau gitu jangan berlama-lama lagi, saksikan juga, tungguin juga event-event kita selanjutnya, webinar kita selanjutnya, dan pantengin terus sosial medianya Royal Canin tentang event selanjutnya, dan jangan lupa untuk terus ikuti acara-acara yang yang akan diselenggarakan di event Royal Canin. Oke, kalau gitu saya mohon pamit. Selamat siang semuanya.